Kenalin, aku Malva, presenter Mugaru. SMP Muhammadiyah 3 Waru, sekolah para juara. Kamu ingin bertakwa, berkarya, dan berprestasi? Ya Mugaru tempatnya. Jangan salah pilih sekolah guys. Mugaru adalah sekolah yang diakui terbaik, bukan ngaku-ngaku terbaik. Ingat, sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Waru, serta siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru yang Bu Tias sayangi dan Bu Tias banggakan. Jadi hari ini Bu Tias ingin menyampaikan pesan singkat untuk kalian. Sebelumnya Bu Tias mau tanya, remaja itu apa sih nak? Yang bisa angkat tangan? Remaja itu apa? Remaja yang kelas 7 tahu nih kayaknya, soalnya Bu Tias sudah pernah ngisi materi tentang remaja. Remaja, iya, proses masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Betul. Jadi remaja itu proses sebelum kalian menuju masa dewasa. Itu namanya remaja. Nah, kalian ini usia-usia remaja. Ada usia 11 sampai 14 tahun, itu remaja awal. Lalu yang remaja akhir itu 17 sampai 20 tahun. Nah, kalau di Muhammadiyah ini kebanyakan masa remaja awal dan masa remaja tengah. Nah, di masa remaja ini sebenarnya banyak sekali tantangan dan permasalahan yang kalian hadapi. Karena di masa remaja itu akan banyak perubahan, baik perubahan secara fisik maupun secara emosional. Secara fisiknya kalian berubah, yang dulunya yang laki-laki ya mungkin tinggi badannya masih kecil. Nah, kalau udah masa remaja ini masa pertumbuhan. Nah, kalian nanti bisa jadi tambah tinggi. Terus yang perempuan juga badannya ada bagian badan yang membesar. Nah, itu salah satu bentuk perubahan remaja. Lalu untuk perubahan sosialnya atau emosionalnya, kalian jadi lebih sensitif mungkin ya, lebih labil, terus ingin mencoba hal-hal yang baru, dan itu semuanya wajar di usia remaja. Tapi Bu Tias pesan, kalau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, tolong dipilih-pilih dulu ya. Sesuatu itu negatif atau positif. Kalau sesuatu itu membuat kalian merasa nggak nyaman, membuat kalian jadi belajarnya kurang atau jadi durhaka sama orang tua, nah itu sebenarnya hal kalian harus hindari. Nah, hal-hal positif yang lainnya itu misalnya kalian tambah rajin ngajinya, lebih rajin hafalannya, terus bergaul dengan orang-orang yang baik yang bisa menasehati kalian dalam kebaikan. Nah, itu salah satu hal positif yang wajib dipilih sama kalian. Jangan sampai kalian di sekolahan ini sama orang tua, terus di sekolah males-malesan, mainan terus dan gak ngerjain tugas bapak ibu guru. Nah, itu jangan sampai dilakuin ya, karena kalian masa perkembangan, masa pertumbuhan, kalau nggak dimanfaatin dengan baik nanti hasilnya akan buruk. Tuh. Terus ini jangan lupa juga tentang pergaulan remaja, karena sekarang ini banyak sekali kasus-kasus pembulian di usia remaja. Dan pembuliannya itu nggak cuman sekedar pukul-pukulan aja, nggak cuman ejek-ejekan, tapi banyak sekali yang melakukan pembunuhan, penganiayaan, yang membuat korbannya jadi cacat fisik. Kalian pasti udah pernah dengar kan berita yang ini, matanya ditusuk sama tusuk sate itu, tahu ya? Nah, itu salah satu bentuk ini pergaulan yang tidak sehat. Jadi kalian harus menghindari yang satu pembulian, terus perkelahian di dalam lingkungan sekolah itu juga nggak boleh. Baik ke sesama teman, apalagi ke bapak ibu guru, itu juga tidak boleh. Terus teman-teman juga hati-hati sama pergaulan yang bebas. Misalnya ada teman pacaran, nah itu jangan diikutin. Kalau bisa itu dinasehatin, karena sekarang
pacaran gaya sekarang sama dulu tuh beda kan. Dulu pacaran itu ngumpet-ngumpet, kalau bisa temennya nggak boleh tahu. Nah sekarang itu udah belak-belakan. Banyak yang, maaf ya, banyak yang melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Itu dosa yang besar sekali. Bu Tias tidak melarang kalian, Bu Tias tidak melarang kalian buat suka sama lawan jenis karena itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai pacaran. Kalau ada yang pacaran, tolong dinasehatin. Karena kalian usia remaja itu emosinya masih belum stabil. Kalian nanti akan galau, patah hati, sakit hati. Dan kebanyakan remaja yang mengalami itu tuh belum siap secara emosi. Nanti jadinya depresi, terus trauma. Bisa-bisa kalian nanti, karena banyak ya orang yang menyimpang secara seksual itu karena trauma-trauma ketika berpacaran. Jadi ada kasusnya dulu pacaran sama lawan jenis. Nah karena diputusin dan gak terima, itu jadinya pacarannya sama sesama jenis. Nah itu dosanya besar sekali. Jadi pesan Bu Tias, kalian fokus belajar dulu, nggak usah pacaran. Boleh pacaran, tapi kalau sudah menikah. Jadi kalau belum menikah jangan pacaran. Pacaran itu dosa dan kalian belum siap secara emosi. Jadi nanti kalau kalian pacaran pasti banyak dampak-dampak negatif yang datang ke kalian tanpa kalian minta. Terus nanti jadinya aku salah apa ya gitu. Padahal sebenarnya itu kesalahan kalian sendiri gitu. Nah itu, jadi jangan pacaran, pesan Bu Tias ya. Jadi mulai sekarang yang pacaran tolong diputusin pacarnya. Bilang ke temen-temennya, bilang ke pacarnya kalau aku mau fokus belajar dulu. Apalagi yang kelas 9 ya, kelas 9 kan mau ujian. Jadi jangan pacaran, diputusin pacarnya. Kalau sampai Bu Tias tahu kalian pacaran, nah ini orang tuanya perlu Bu Tias panggil berarti. Gitu ya. Kalian kan ini ya jadi kebanggaan orang tua, harapan orang tua. Jadi orang tua pun berharap kalian sekolah itu yang benar, sekolah dengan rajin. Termasuk Bu Tias dan guru-guru yang lain juga seperti itu. Pengennya kalian berprestasi, entah di bidang akademik maupun non-akademik. Terus juga pergaulannya tolong dijaga, jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa ke keburukan. Terus nah ini insya Allah sekian amanah dari Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.